Dengan paduan suara hanya kau nyanyian lagu seduh wakil rakyat seharusnya merayat. Ya, di segmen sebelumnya saudara kita membahas terkait dengan revisi Undang-Undang MD3 ini. Tadi Pak Salahuddin memberikan satu frase atau satu kata yaitu baper. Ya betul juga. Kalau anak bahasa zaman now, nanti jangan-jangan kalau seandainya anggota DPR-nya baper, kita ngeritik dianggap kita ini merendahkan kehormatan DPR. Jadi harus ada batasannya. Kualitas demokrasi kita diukur dari kebaperan DPR. Bahaya. Padahal kalau Pak Lukman, DPR itu kalau ngeritik orang atau pejabat publik itu pedesnya luar biasa. Coba ya? lihat sidang-sidang dengan menteri, itu menteri-menteri itu bisa dimarahin luar biasa. Pak Lukman silakan. Ya, kita juga menyikapi pasal-pasal yang ada di MD3 jangan ini, baper, jangan katanya, baper Pak. juga, Jangan baper, oke. jangan bawa perasaan. Ya. Mungkin kalau Pak Lukman orangnya nyantai nih, tapi kalau misalkan ada anggota DPR, waduh kehormatan saya kelihatannya di... Nggak bisa juga, karena SOP-nya dibuat itu. Makanya saya bilang tadi, memang saya setuju dengan Pak Daniel ya, bahwa Undang-Undang MD3 ini memang menyisakan dua pasal karet. Ya. Satu pasal tentang kehormatan DPR ini, tadi, pasal 122. Ya. Satunya lagi pasal soal penyanderaan dan penangkapan, pemanggilan paksa dan penyanderaan oleh Kapolri, ya, berkenaan dengan pemanggilan oleh DPR sampai dengan 3 kali berturut-turut tidak datang. Ya. Nah, tetapi dua pasal karet ini ada perintah lanjutnya. Perintah lanjutnya harus dituangkan tentang detailnya itu, ya, detail tentang proses penangkapan dan proses pemanggilan paksa dan penyanderaan itu oleh peraturan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi permintaan pemanggilan paksa terhadap seseorang oleh DPR kepada Kapolri yang selama ini tidak punya hukum acaranya itu diperintahkan kepada Kapolri untuk membuat tahapan-tahapan pemanggilan paksa dan penyanderaan itu. Itu juga. Itu pasal, itu pasal yang berbeda. Ya. Itu pasal 73. Nah, Kita itu masih juga bicara soal tadi? Pengkritik DPR bisa dipidana, Pak. Siapa yang tafsirnya ini siapa, Pak? Berarti nanti ada pasal berikutnya yang memerintahkan kepada MKD untuk membuat peraturan tata tertib dan kode etiknya. Dan peraturan tata tertib dan kode etiknya bisa digugat oleh masyarakat. Misalnya kalau ada poin-poin atau ayat-ayat di dalam peraturan tata tertib dan kode etik itu yang tidak sesuai dengan kehendak demokrasi kita. Misalnya kode etik dan peraturan tata tertib ini terlalu mengada-ngada, silakan gugat. Ya silakan gugat, boleh digugat itu. Ya. Itu saya kira nggak perlu nunggu peraturan kode etik. Tinggal bunyi undang-undangnya terlalu panjang di dalam undang-undang kalau kemudian diterincikan yang mana dianggap pencemaran nama baik, yang mana bukan. Soal tidak. Soal proses hukum itu. Misal dikatakan tadi ya itu kan nanti bisa dibuat dalam tata tertib peraturan kode etik, terus kemudian peraturan itu kalau dianggap bermasalah oleh masyarakat bisa digugat. Justru itu lebih lama proses di MA. Melalui pengujian peraturan terhadap undang-undang di dalam Mahkamah Agung. Itu lebih panjang kalau kita anggap misalnya isu ini digelorakan masuk dalam ranah pengujian undang-undang pasal 122 Jadi seharusnya itu. Ya, jadi dalam undang-undang ini paling lama 6 bulan dua lembaga ini harus membuat peraturan turunannya. lebih detail. Ya, lebih detail. Ya, tapi itu saya kira nggak menjawab lah. Kan bapernya Pak Said tadi kan kalau sekiranya begini, kemudian dianggap dianggap ini mengganggu kehormatan anggota, lantas bisa ditangkap. Menurut saya itu juga terlalu jauh, karena pasti nanti rincian-rincian ayat demi ayat di dalam peraturan tertib dan kode etik itu sesuatu yang normatif dan sesuatu yang masuk akal. Ya nggak mungkin kemudian MKD membuat tata tertib yang tidak masuk akal. Oke, jaminannya yang apa, Pak? Apalagi jaminannya yang baperan tidak gitu mengada-ada itu berarti dari Karena siapa? selama ini begitu MKD itu memproses seorang anggota dewan ya yang diadukan oleh masyarakat, kalau tidak tercantum kesalahannya itu di dalam peraturan tertib kode etik nggak bisa
lakukan apa-apa terhadap anggota dewan itu. Gitu, dianggap kekosongan hukum nggak bisa melakukan apa-apa juga. Pak, kan kalau kita bisa katakan MKD ini kan anggotanya adalah anggota DPR sendiri. Bagaimana bisa menjamin bahwa MKD ini objektif? Kalau yang diperiksa atau mungkin yang minta bantuan itu adalah kawannya sendiri. Ya itu bisa saja terjadi ya namanya subjektivitas manusia itu pasti ada. Tetapi fakta selama ini ada anggota dewan yang diberhentikan oleh MKD dan banyak anggota dewan yang nggak boleh memegang jabatan pimpinan di alat kelengkapan dewan. Oke, artinya gara-gara ada pengaduan masyarakat. Sejauh ini bahwa MKD adalah MKD itu adalah salah satu alat yang paling tepat untuk bisa memberikan rambu-rambu terkait bahwa ini memang tidak ada tertib lain. Tidak ada tertib lain. Saya melihat sebenarnya tradisi terutama undang-undang ini ya pasal ini 122 itu bertentangan juga dengan tradisi DPR legislatif lah ya, tradisi di mana ada perdebatan keras, kritisasi dan macam-macam. Saya berikan contoh misalnya, kalau kita ikuti rapat-rapat anggota DPR dengan para menteri. Itu menteri itu bisa digoblok-goblokin loh, Pak. Jangan salah loh, kalau menteri itu di depan TV, itu kan kelihatan jadi goblok misalnya. Karena apa? Kan dewan kan tiba-tiba menyerang sana kanan kiri. Loh, mereka bisa juga, oh ini kehormatan saya diinjak-injak. Loh, ada loh menteri sampai menantang anggota dewan berantem dan segala macam. Nah, bagi saya kami publik melihat itu ya itu biasa saja sebagai proses dialektika. Kok tiba-tiba kenapa DPR tidak bisa begitu? Jadi kalau istilah Bang Said tadi jadi baper. Kok tiba-tiba DPR jadi cengeng juga gitu loh. Dalam proses dialektika yang keras itu seharusnya itu memang habitatnya DPR. Mereka anggota DPR bisa diadukan juga oleh mitra kok. Maksud saya anggota DPR itu bisa diadukan oleh mitra. Kalau misalnya mitra dalam persidangan itu dia merasa terganggu kehormatannya, ngadunya ke MKD. Saya sepakat dengan itu. Pernah terjadi ya beberapa orang anggota DPR diadukan ke MKD karena dianggap tersinggung dia atas pernyataan-pernyataannya. Pada saat itu sanksinya apa, Pak? Diuji benar nggak ini maki-makian itu benar nggak? Kalau benar dikasih peringatan. Nah, oleh sebab itulah undang-undang ini sebenarnya nggak kita butuhkan. Maksud saya pasal ini nggak dibutuhkan. Karena ada memang proses dialektika yang harusnya memang terjadi di dewan itu secara keras misalnya. Atau dengan publik. Kalau di dewan saja itu bisa melakukan proses dialektika yang keras luar biasa. Pun demikian harusnya dengan publik. Karena pertanggungjawaban langsung DPR itu langsung ke publik, Mbak. Nggak ada sanksi hukum kalau mereka gagal melakukan fungsi mereka. Sanksinya cuma sanksi politik. Masyarakat nggak milih lagi, cuma itu. Gini sedikit Mbak Ramdhani. Ini kan tadi diskusi tadi itu agak tumpang tindih. Kita bicara tentang 122 huruf K itu yang bunyinya DPR bertugas, MKD bertugas. Jadi tugas memproses hukum, dia punya tugas baru nih. Tugas baru adalah memproses hukum dan atau proses lainnya gitu ya. Jadi ada bunyinya begitu. Ya, klausulnya bunyinya adalah tugas MKD memproses hukum, begitu. Memproses hukum orang perseorangan dan sebagainya, termasuk warga masyarakat yang merendahkan kehormatan DPR. Jadi kata memproses hukum itu ancaman buat demokrasi. Itu ancaman. Jadi orang merasa saya pilih orang ini di pemilu, begitu dia jadi dan kemudian dia lupa sama saya mau kritik dia, saya diancam ini. Jadi saya diam saja udah. Kalau saya ngancam nanti saya proses hukum. Nah, tadi bicara soal etika. Ini dua hal yang berbeda. Bunyi pasalnya adalah memproses hukum. Soal kemudian itu bagaimana memproses hukumnya diatur dalam tata tertib. Apalagi tadi Pak Lukman etika ya dalam kode etik dan sebagainya. Itu soal lain. Tapi bunyi pasal ini itu udah bermasalah. Satu soal memproses, satu soal tugas. Ya kalau kita membacanya sepotong, Mas. Tapi kan itu ada hubungannya. Itu bunyinya lengkap. Nggak mungkin MKD itu memproses hukum sementara tidak dianggap dia itu sedang melanggar kehormatan dewan. Supaya tidak bias ya. Jangan dipotong-potong. Bunyi pasalnya utuh itu. Bunyi pasalnya utuh kok yang saya bacakan tadi. Utuh itu pasalnya. Nggak ada yang saya potong. Nah itu bermasalah dari kata tugas. Jadi tugas itu sesuatu yang harus dilakukan oleh dia kan. Satu. Yang kedua, dengan kata memproses hukum itu sudah memberikan ancaman, warning. Awas lo ya, kalau lo merendahkan gua bisa proses hukum lo. Kira-kira begitu. Yang ketiga, dia bicara tentang merendahkan yang multitafsir.
Merendahkan itu kan dia nggak jelas nih, merendahkan ini tafsirannya apa? Ketidakjelasan ini Itu menimbulkan dijelaskan ketidakpastian di hukum. dalam Oke. tata tertib dan kode etik yang harus MKD lakukan perubahan untuk menafsirkan merendahkan seperti apa. Ya, begitu loh. Jadi jangan sepotong-sepotong juga, Pak. Jadi ini kan apa namanya? Baik itu misalnya tafsiran tentang merendahkan itu harus ditafsirkan secara lebih jelas oleh Gini, MKD Pak Lukman. dalam Oke, bentuk Pak, kita- peraturan tata tertib dan kode etik. Kemudian hal-hal apa saja yang menyebabkan orang mengkritik itu dianggap merendahkan juga harus diatur oleh MKD. Nah, kami menganggap ini tidak bisa didetailkan di dalam undang-undang. Jadi harus ada yang turunannya. Harus ada turunannya. Oke. Itu yang kemudian diperintahkan oleh Undang-Undang MD3 ini untuk membuat perincian yang lebih jelas oleh Mahkamah Oke. Kehormatan. Iya, Baik, kita jeda dulu, Pak. soal Kita itu kembali kan sesaat bunyi lagi, Saudara. undang-undangnya sebetulnya. Oke Pak, kita jeda.